Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu rasuli mujtaba Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahuda. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu amanah yang mana dengan amanah ini siapapun kita, kalau kita diamanahkan sebagai seorang ayah, pastikan amanah ini sudah tuntas di rumah tangga kita. Dan apapun kita, kalau kita diamanahkan sebagai seorang istri, pastikan amanah ini juga tuntas di rumah tangga kita. Kalaupun kita diamanahkan sebagai seorang anak, pastikan amanah ini juga tuntas, agar orang-orang di sekitar kita juga ikut selamat dengan amanah ini. Apa amanah ini? Amanah ini tertera di dalam Al-Quran sebagai perintah kepada orang bertakwa, yang menjadi perintah yang pertama di dalam mushaf. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2-3. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salat. Wa yuqimunas salat. Ya, betul sekali. Amanah ini bernama mendirikan salat. Di dalam Al-Quran, di surah An-Nisa ayat 103, Allah berfirman, sesungguhnya waktu salat untuk orang beriman sudah Allah tetapkan waktunya. Di dalam Al-Quran, Allah membagi 3 golongan terhadap orang-orang yang menunaikan salatnya. Golongan yang pertama, golongan yang Allah mencintainya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat ke-9. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Hafiz. Di negeri kita mungkin dikenal dengan penghafal, para hafizul Quran. Di dalam Al-Quran Surah Al-Hijr ayat ke-9 Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna zikr wa inna lahu lahafizun. Hafiz. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Maka terjemahan yang kita gunakan adalah menjaga. Yang orang dicintai, yang akan Allah cintai adalah seorang mukmin yang menjaga waktu salatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sudah menjaga waktu salat, tatkala azan berkumandang, pakaiannya sudah lengkap dan dia siap untuk melaksanakan salat. Di ayat yang sejenis di Quran Surah Al-Mu'arij ayat 23, Alladzina hum 'ala salatihim daimun. Daim. Apa itu daim? Daim artinya mengatur waktu salatnya. Subuh jam berapa hari ini? Jam 5 lewat sekian. Berarti jam 5 lewat sekian itu kita sudah siap untuk menyiapkan diri kita, pakaian kita, diri kita untuk mengerjakan salat. Zuhur jam berapa? Jam 12 lewat sekian. Maka jam 12 lewat sekian, kita harus daim. Kita atur diri kita agar tidak ada kegiatan yang menghalangi kita melaksanakan salat dengan hafiz, dengan menjaganya. Apa konsekuensi ketika kita menjadikan diri kita untuk menjaga Al-Quran? Di surah Al-Mu'minun di ayat berikutnya, Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Di surah Al-Ma'arij Allah tekankan juga konsekuensi ketika dia mengatur waktu salatnya. Walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun. Masya Allah, Allah berikan kemuliaan, Allah muliakan dia, Allah cintai dia, diberikan surga Firdaus, kekal di dalamnya. Inilah golongan pertama. Semoga kita semua, pribadi kita, keluarga kita, menjadi golongan yang Allah cintai, mereka yang hafizun, menjaga waktu salatnya, dan daimun, mengatur jadwal salat dengan kegiatan dia. Sehingga seakan-akan bekerja adalah rentan waktu sembari menunggu waktu salat kita. Golongan yang kedua, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah
Al-Ma'un ayat keempat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Golongan yang kedua, kategori yang berbahaya, sahun, yang artinya fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Dia salat, dia sujud, dia ruku, tapi dia celaka. Ada dua makna untuk sahun. Makna lalai yang pertama, dia mengerjakan salat tapi tidak di waktunya. Dia salat subuh di waktu duha, dia salat asar di waktu maghrib, dia salat zuhur di waktu asar dengan sengaja. Dan ini termasuk golongan yang fawailul, celaka. Apa itu celaka? Celaka jauh dari rahmat, jauh dari ampunan, jauh dari keberkahan, dan ditakutkan mati jauh dari keislaman. Terjemahan yang kedua, sahun, mengerjakan salat akan tetapi waktunya ditunda-tunda, sehingga menyebabkan dia tidak salat di awal waktu. Sebagai contoh, seseorang sedang nonton drama Korea, misalnya di jam 4 sore, tiba-tiba azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dia nonton drama Korea tadi. Allah, tiba-tiba jam 5 sudah selesai dramanya, lalu dia mau ambil air wudhu, tiba-tiba si perempuan ini, kita contohkan perempuan, kena datang bulan. Masya Allah, betapa celakalah dia. Karena diberikan Allah kesempatan untuk beribadah dikala dia suci, tapi dia lebih mementingkan drama Koreahu Akbar daripada Allahu Akbar. Golongan yang ketiga, yang kita berdoa semoga diri kita, keluarga kita, orang terdekat kita, guru-guru kita tidak termasuk dalam golongan yang ketiga ini. Quran surah Mudatsir ayat 42 sampai 43. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mengapa kau masuk neraka Saqar? Mereka berkata, para penghuni neraka, sesungguhnya kami di dunia tidak mengerjakan salat sama sekali. Pemirsa rahimakumullah, semoga kita tidak termasuk menjadi orang yang sudah tidak mengerjakan salat semenjak di dunia. Karena gambarannya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka ingkar dengan perintah Allah, salat, dan mereka tidak mengerjakan salat sama sekali. Demikian tiga golongan. Golongan yang pertama, Allah cintai mereka yang hafizun, menjaga salatnya, daimun, mengatur waktu salatnya. Golongan yang kedua, golongan yang lalai, celaka dalam dirinya, mereka yang lalai dengan waktunya dan mengerjakan tidak di waktunya, dan mereka yang suka melamatkan waktu salat. Golongan yang ketiga, golongan yang paling celaka, golongan yang semoga tidak berada dalam diri kita, karena tempatnya sudah jelas, masalakakum fi saqar, neraka Saqar. Mereka yang tidak salat sama sekali. Unzur maqala wala tanzur man qala, lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.